Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AM Course. Kali ini kita akan membahas perbedaan pegas vertikal dan horizontal. Oke. Nah, jadi pegas itu biasanya sistem pegas itu bisa disusun secara horizontal seperti ini, ya. Ya, dihubungkan benda terletak di bidang datar, atau pegasnya bisa digantung, ya, sehingga pegasnya vertikal begini. Nah, kita lihat apa sih bedanya, ya, bagaimana cara tinjau keduanya. Nah, misalnya ada pegas awalnya panjangnya x0, kemudian pegasnya diregangkan, ya, atau ditarik ya ke kanan sejauh x, misalnya, ya, sejauh x dari titik setimbang. Nah, kita tarik dengan gaya F. Nah, tentu pegas akan memberikan gaya ke belakang, ya, ke kiri. Kita buat FP di situ, F pegas. Nah, tentu di sini pada keadaan setimbang itu berlaku hukum 1 Newton, sigma F0 jadi F sama dengan FP, ya. Sehingga gaya tarik kita sama dengan K kali X, ya, itu dari hukum Hooke. Nah, kemudian kalau pegasnya vertikal nih, nah misalnya sebelum digantung beban, tentu panjang pegas Y0. Nah, setelah digantungin beban, nah tentu karena berat dari benda, ya, pegas menjadi bertambah panjang. Kita misalkan pertambahan panjang pegasnya Y aksen di sini, ya, sehingga kalau kita buat gambarnya ada gaya berat ke bawah, kemudian ke atasnya ada gaya pegas. Nah, sama, ya, ini keadaannya seimbang, sehingga kita bisa terapkan hukum pertama Newton seperti yang sebelumnya, sigma F sama dengan 0, ya, sehingga gaya pegasnya sama dengan M kali G, ya, sehingga gaya pegasnya K kali Y aksen, ya, sama dengan M kali G. Nah, bagaimana seandainya pegasnya kita simpangkan ke bawah, kita tarik ke bawah dari titik setimbang, ya, sama seperti pegas horizontal tadi. Jadi benda M-nya, benda bermasanya ditarik ke bawah. Nah, sehingga pegasnya makin bertambah panjang dari keadaan sebelumnya. Nah, pada keadaan setimbang berlaku sigma F sama dengan 0. Nah, sehingga gaya total pegas, ya, kita buat FP total sama dengan MG tambah F. Ya, nah jadi pertambahan panjang pegas dari keadaan sebelumnya itu kita buat dulu nilainya Y. Ya, jadi setelah ditarik awalnya Y aksen, kemudian bertambah lagi Y, sehingga gaya pegasnya K kali Y aksen tambah Y, ya. Jadi dari hukum Hooke. Kemudian MG tambah F. Nah, di sini tinggal kita kalikan K-nya ke dalam. Nah, kita tahu nih nilai MG tadi sama dengan KY aksen kan. Nah, KY aksennya, ya, kita bisa hilang nih, ya, saling menghilangkan karena kita bisa kurangin aja. Nah, dari sini kita peroleh bahwa F, ya, K kali Y. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan ekspresi F pada keadaan horizontal. Yang buktinya adalah Y dengan X, ya, atau X dengan Y itu sebenarnya menyatakan perubahan panjang pegas. Sedangkan K itu konstanta pegas. Nah, di sini kan sebenarnya perubahan panjang pegas, ya, perubahan panjang pegas pada keadaan horizontal dan vertikal itu sama aja, ya, karena pegasnya kita simpangkan atau kita tarik sejauh X atau sejauh Y dari keadaan pegasnya telah diletakkan benda. Jadi kalau di horizontal tadi benda disambungkan ke pegas itu tidak menyebabkan pegasnya bertambah panjang karena dia di horizontal. Sementara pada vertikal meletakkan atau menggantungkan benda kepada pegas itu membuat pegasnya bertambah panjang. Ya, namun ketika kita tarik bendanya, ya, itu akan bertambah panjang. Nah, jadi kesimpulannya adalah mau itu pegasnya horizontal ataupun pegasnya vertikal, ketika sistem pegas ditarik, ya, dari posisi setimbang, maka gaya pegas itu akan sama dengan gaya tarik, ya, atau gaya tarik sama dengan gaya pegas, tidak peduli di situ ada benda yang digantung sebenarnya karena udah dari keadaan setimbang, ya. Jadi gitu aja, gampang ya.